Oke. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas silahkan berdoa, pimpin kawan-kawannya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ayo semangat dong anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu hari ini semuanya? Oke, terima kasih. Hari ini sepertinya banyak meja dan kursi yang kosong ya? Iya. Siapa yang tidak hadir? Oh, siapa tadi? Randy, Robi, Teguh, Dwi. Banyak ya? Kenapa mereka tidak hadir? Oke, bisa bantu ibu ulangi lagi? Gary apa? Gary Alfa. Teguh. Oke. Teguh Alfa. Randy Alfa. Muhammad Izwar ya? Alfa? Kemudian? Dwi Angelina. Sakit. Atrizal izin. Robi Alfa. Sudah? Berarti ada 5 orang yang alfa, 1 sakit dan 1 izin. Oke. Yang sakit ini sakit apa dan tahu? Tidak. Belum mencari kabar tentang beritanya. Ya, nanti tanya-tanya ya, sakit apa dia ya? Ya. Yang izin kemana ini Atrizal? Tidak tahu tapi ada suratnya ya? Oke. Yang alfa ini karena diskors. Ya, apa kesalahan yang mereka buat? Merokok itu merupakan perilaku yang menyimpang. Jadi anak-anak ibu hindari perilaku menyimpang ya, karena itu buruk untuk masa depan kamu. Ya, paham ya? Oke, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ibu mengingatkan kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelum materi ini. Apa yang sudah pernah kalian pelajari sebelum pelajaran hari ini? Hari ini kan kita mempelajari teks prosedur ya. Sebelum mempelajari teks prosedur ini, apa yang sudah pernah kalian pelajari? Ada anekdot, ya kan sebelumnya kan. Kemudian ada teks negosiasi, ada teks laporan hasil. Kemudian ada cerita rakyat. Nah, kok lupa? Oke. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Oke. Sebelum ibu memberikan tulisan di hadapan kamu, pernahkah kamu mendengar atau mempelajari teks prosedur ini? Pernah. Oke, siapa yang pernah? Oke, Reza. Kalau sudah pernah, apa itu teks prosedur? Prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahap untuk melakukan sesuatu hal. Langkah untuk melakukan sesuatu hal. Oke, alhamdulillah Reza sudah memahami. Belajar ya tadi malam ya Reza ya. Iya. Yang lain bagaimana?
Yang lain bagaimana? Lupa? Oke. Kalau lupa nanti diingat-ingat lagi ya Ilham ya. Oke. Terima kasih Reza. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk Reza. Oke. Supaya anak-anak ibu semangat semuanya, berdasarkan tadi yang Reza sampaikan, apakah sudah mulai terpancing atau mengingat kembali yang sudah kamu pelajari? Sudah. Siapa lagi yang sudah bisa menangkap dari penjelasan Reza tadi? Ayo silakan. Ayo angkat tangan. Ayolah, jangan malu-malu. Silakan. Tidak ada? Intan. Ayo Intan. Coba ibu mau tanya, sudah pernahkah sebelumnya mendengar teks prosedur? Sudah. Kalau sudah, apa itu teks prosedur? Reza, tunggu dulu. Ibu tanya sama Intan. Iya sama, tapi apa? Pemahaman kan beda-beda. Sama. Apa? Lupa. Tapi tahu ya? Oke. Untuk mengingat kembali, ibu akan berikan. Kok nyangkut? Enggak. Enggak apa-apa, nanti bisa diedit. Tunggu, dah, oke. Dah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang teks prosedur. Nah, ini dia KD yang harus kita capai di dalam pembelajaran, yaitu kamu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Tahu dong tahapan seperti apa? Seperti langkah-langkah. Oke. Kita fokus pada pengetahuannya ya, yaitu menyusun informasi, menyimpulkan, kemudian menampilkan kembali. Menampilkan berarti nanti kamu mempresentasikan hasil kerja kamu, hasil analisis kamu ke depan ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mempelajari teks, tentu kita ada tujuan ya. Kemudian ada manfaatnya juga nanti. Nah, tujuannya ini, setelah kamu mempelajari, kamu mampu menyusun, mampu menyimpulkan, mampu membuat atau menampilkan. Nah, seperti itu. Paham untuk sampai di sini? Paham. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang disebutkan manfaatnya. Nah, setelah mempelajari teks prosedur, kamu nanti bisa mempelajari ini, kamu bisa terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu juga bisa tertib melakukan sesuatu. Artinya tertib di sini yaitu lebih disiplin. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang akan kita bahas sekarang adalah pengertian, tujuan, jenis, dan struktur tentu saja dari teks prosedur. Kita bahas satu-satu ya. Ini dia pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan keinginan. Nah, ini dia. Seperti apa contohnya? Ilham, menganga, Ilham. Apa Ilham? Ngantuk Ilham? Ilham, silahkan pindah ke depan Ilham. Ayo Ilham. Silakan Ilham pindah ke depan supaya tidak ngantuk. Baju rapikan Ilham. Rapikan baju Ilham. Ya sudah masuk Kak? Masuk. Lama. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, siapa mau tolong ibu bagikan buku? Ayo, kedua boleh. Ya. Kita buka tentang bab
Teks prosedur. Ya, buka bukunya. Teks prosedur. Kalau bukunya tidak cukup, boleh berdampingan dengan kawan. Boleh berdampingan dengan kawan. Ah? Kenapa? Ya, boleh, Reza. Ayo, Reza. Ya. Nih. Manakah pernyataan tentang teks prosedur? Ya. Nah, di sini disuruh cari ya, mana yang tepat tentang teks prosedur. Di bawah ini ada dua pilihannya. Yang A, teks prosedur berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Yang B, teks yang disajikan karena berurutan sehingga memudahkan untuk melakukan. Yang ditanya di sini yang tepat. Ingat ya, bahasa Indonesia itu menjebak. Iya. Jawabannya kalau sepintas itu sama kan? Iya. Di antara yang benar, cari yang paling benar. Di antara yang cepat, benar. Siapa yang A? Ilham A, Intan A. Yang B, siapa yang B? Yang B, Niko. Oke. Yang A, silakan berikan argumennya. Yang B, silakan beri argumennya. Kenapa? Yang tahap-tahap ini. Pengertiannya berisi tentang tahap. Oke, itu alasan Leza memilih. Oke. Yang Niko, kenapa pilih yang B? Ah? Kenapa? Berurutan. Ibu dengannya lain tadi. Oke, berurutan. Oke, kita lihat dulu. Yang ditanya tadi adalah tentang teksnya ya, bukan proses. Kalau proses berarti dia secara berurutan. Yang ditanya adalah tentang teks. Oke, jawaban yang benar adalah A. Oke, kita kasih tepuk tangan yang jawab A. Terima kasih Reza karena sudah bantu ibu menjelaskan ya. Oke. Bukan bodoh, tetapi gagal memahami. Ya. Sekarang kita udah tahu kan? Nah, beda ya, teks proses. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar apa nih? Ya, nih. Kemudian di sini adalah tujuan teks prosedur, yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kalau yang ini tadi baru persepsi yang Niko ya. Ini langkah-langkah membuat Indomie. Oke. Bagaimana langkah-langkah membuat Indomie? Ya, ada di komposisinya ini ya. Pertama, sediakan panci, kemudian mangkok, kemudian nyalakan api, kemudian sediakan apa lagi? Air, terus kuali. Indominya jangan lupa disediakan. Nah, setelah mendidih baru masukkan Indominya. Nah, baru selesai dia kasih telurnya. Seperti itu. Udah paham? Ini baru disebut dengan langkah-langkah. Next ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini ada gambar apa nih? Ya, ini kenapa dia? Memasak. Terus reaksi wajahnya gimana? Happy, bahagia. Yang ini? Sedih, cemberut ya. Kira-kira ada tidak sebabnya mengapa dia seperti ini? Ada. Ayo, selain Reza dulu ibu mau tanya, siapa yang mau menjelaskan mengapa ada dua reaksi ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Andrika? Ayo Andrika. Yang tersenyum. Tadi dia ngapa masak mie kan? Ayah, betul. Coba lebih dekat. Yang tersenyum kenapa Ilham? Ayo Ilham sebutkan yang tadi. Ilham, tidak boleh malu Ilham. Ini ilmu Ilham. Iya, yang Ilham sebutkan tadi. Yang tersenyum kenapa? Ilham. Iya, betul. Yang cemberut.
Iya, dia tidak tahu cara memasak, tidak tahu langkah-langkah untuk memasak sesuatu yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Simple kan? Simple. Oke, terima kasih Ilham. Kita beri tepuk tangan untuk Ilham ya. Nah, biar semangat Ilhamnya, biar lebih pede lagi Ilham. Iya, Ilham, kalau belajar harus pede. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Dan nih, mohon maaf ya agak terputus itu, di atasnya kuis sederhana. Nah, berdasarkan informasi, tujuan teks prosedur adalah menjelaskan urutan atau langkah-langkah menggunakan sesuatu seperti yang tadi ya. Kemudian yang B, menjelaskan urutan langkah-langkah melakukan. Iya. Ada bedanya tidak? Ada. Sama ya. Selanjutnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi adalah jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur itu dia ada 3 jenis. Yang pertama ada yang sederhana, yang kedua ada, yang ketiga ada. Ya, nah kita lihat penjelasannya ya. Nah, ini yang sederhana. Apa contohnya di situ? Iya, yang sederhana itu berarti langkah-langkahnya cuma sedikit. Ya, nah seperti contohnya hidupkan televisi. Yang kedua menanak nasi. Ya, seperti itu. Ini contoh yang simple. Namanya juga sederhana. Bisa semuanya melakukan ini kan? Oke, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke protokol. Nah, ini tadi yang protokol ini disebut juga dengan langkah-langkah menyediakan. Nah, ini maksudnya tidak berurutan, tetap jadi Indomie rebus, tahu? Nah, misal kamu mau memasak Indomie, kemudian bumbunya dimasukkan langsung ke dalam panci atau bumbunya dimasukkan ke dalam mangkok, tetap jadi Indomie rebus. Berbeda dengan yang ini tadi. Nah, kalau yang ini tadi, nah, kalau kamu langsung pencet menu, itu tidak akan hidup TV-nya. Dan ini, kalau kamu tidak cuci dulu berasnya, iya, akan kotor. Nah, seperti itu. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi dengan teks prosedur kompleks, yaitu ya, langkah yang harus ditempuh harus berurutan. Langkahnya tidak boleh bolak-balik dan teks ini lebih banyak bedanya ya dengan teks sederhana tadi. Ini lebih banyak tahap-tahapnya. Oke, kita lanjut. Nah, teks prosedur itu strukturnya ada tujuan. Nah, maksudnya untuk mencapai sesuatu. Yang kedua material, yaitu berisi alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah, yaitu rincian atau petunjuk. Nah, iya, yang keempat ini penegasan ulang. Iya, benar sekali. Apa yang kita sudah kerjakan, kita tulis kembali, itu dinamakan sebagai penegasan ulang. Oke. Nah, cukup sampai di sini materi kita. Sebelum kita selesai, Ibu berikan kamu latihan, ya. Oke, silahkan duduk berkelompok. Ayo, gerakannya. Nih. Ayo. Atau sederet-sederet saja. Ayo Kak, gabung. Ayo. Nah nih, tulis nama kelompoknya ya. Nah, tulis nama satu kelompok. Tadi ada yang 5, ada yang 6. Nah, ini bisa satu kelompok 6 nih. Nah, berarti LKPD-nya lebih sini. Satu aja, oke. 2, 4 ya. Ini 5 saja. Udah, ini 5, udah 5. Ayo. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Ya.
2, 4, 5. Nah, berarti di sini. Nih. Ah? Iya, sama Mutia nih gabung. Gabung sama ini. Ayo Kak, ayo gabung. Kita punya waktu sedikit. Kita sudah mau selesai. Ya. Apa? Oh, ayo yang laki-laki ke sini. Apa? Di sini kan ya? Kak, buka formasi biar gabung mejanya. Nih, dulu apa yang diminta oleh LKPD Ibu, ya. Setelah kamu baca, kamu pahami, kemudian isi nama anggota kelompoknya, ya, sudah. Nah, setelah isi nama anggota kelompoknya, teks yang dibaca tadi, silahkan isi di bagian kolom yang sudah Ibu sediakan, ya. Sarah, simpan dulu kacanya Sarah. Nah, ya udah. Oke, yang tidak paham silahkan bertanya. Yang tidak paham silahkan bertanya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke ya. Yang mau bertanya silahkan. Ya, yuk. Apa tadi pertanyaannya? Langsung tulis di situ. Iya, langsung aja tulis di situ ya. Sudah paham kelompok ini? Sudah. Sudah jelas ya penjelasan Ibu tadi ya? Ya, bisa dipahami ya? Bisa, oke. Kelompok cowok-cowok bisa? Oke, mantap. Oke. Yang sudah selesai boleh angkat tangan, kita presentasi ke depan ya. Ya. Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Kelompok yang lain sudah selesai? Sudah juga? Kelompok ini sudah selesai? Sedikit lagi. Kelompok cowok-cowok sudah selesai? Sedikit lagi. Oke, kita tunggu beberapa menit kelompok lain selesai dulu ya. Ya. Oke. Sudah? Bisa maju sekarang? Oke. Karena kelompok 1 menyelesaikan pekerjaan lebih dulu, lihat hasil kerja dari mereka ya. Jadi nanti ketika ada yang mau mengomentari, silahkan seperti apa, bagaimana, kok seperti itu, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, mau maju semua atau perwakilan? Mau maju semua atau perwakilan? Minimal perwakilan. Oke, Ibu berikan kebebasan, yang penting kalian paham. Ayo silakan maju ke depan. Oke, berdua, bertiga, silakan. Ya. Gak apa-apa. Ibu lagi. Ya, nanti kita kumpulkan. Ya. Mau cuci muka? Ya, silakan. Kenapa? Ya udah sekarang silakan. Ayo, marilah kita lihat penampilan dari kelompok 1. Mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya mengenai teks prosedur. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Diskusi tentang teks prosedur yang disampaikan oleh Intan Permatasari. Udah serius ayo. Ayo langsung Kak.
Cara membuat pisang goreng. Yang lain perhatikan. Mau bertanya boleh. Apa? Penegasan ulang dan ibu. Hah? Penegasan ulang itu dia menuliskan kembali apa yang sudah dikerjakan. Nih, tadi penegasan ulangnya seperti apa? Nih, yang ininya nggak usah, yang ininya saja. Sampai selesai. Ya, Bu. Ya. Makasih. Iya, biasakan. Cara membuat pertama, siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, kupas beberapa pisang dan kulitnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Setelah semua pisang selesai dikupas, masukkan pisang yang telah dikupas ke dalam mangkuk yang berhubungan sedang menggunakan sendok. Masukkan tepung terigu ke dalam mangkuk, aduk hingga rata, kemudian selesai menggunakan masukkan air semula, gula pasir, keju, dan air secukupnya. Aduk sampai rata, jangan aduk terlalu lama agar adonan tidak terlalu. Selesai. Siapkan minyak goreng dalam wajan, tunggu hingga panas. Ingat, masukkan adonan ke dalam wajan yang berisi minyak goreng. Anda bisa masukkan beberapa adonan pada minyak. Setelah itu, tunggu ini sampai berubah warna menjadi coklat. Setelah berubah warna menjadi warna coklat, angkat dan tiriskan. Lakukan berulang-ulang sampai adonan habis. Sudah? Penegasan ulang. Ya. Hidangkan pisang goreng menggunakan piring dan pisang goreng dapat dihidangkan. Oke, udah selesai? Ayo. Coba yang lain, ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Ada? Sama hasil kerjanya? Oh, sama. Oke. Kelompok cowok-cowok sama? Sama. Oke, mantap. Kalau sudah sama, berarti kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan ya? Iya. Yang dijabarkan atau dipaparkan oleh kelompok 1 itu benar. Karena di setiap ada langkah, ada tujuan. Nah, itu semuanya sudah Ibu jelaskan sesuai dengan teks yang ada di dalam LKPD kamu, ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Ya. Oke. Dan sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya, buku paketnya juga dikumpulkan. 2, 3. Ayo, boleh kembali ke tempat duduknya ya. 1, 2, 3, 4. Sudah, ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo bantu. Bantu Jan. Mana mejanya itu deh? Itu, ini. Coba Ibu. Ya sudah, nanti cari. Ini di sana. Udah? Sekarang silakan duduk dengan rapi. Dah. Untuk hari ini cukup sampai di sini tentang pembelajaran. Intan, kalau mau kasih silakan kasih langsung. Ayo ambil, cepat ambil. Dah, jangan diulangi lagi ya. Oke. Dah, perhatikan sebentar. Kita sudah mempelajari tentang apa hari ini? Teks prosedur. Oke.
Sebelum Ibu mengakhiri perjumpaan hari ini, Ibu mau kalian menyimpulkan apa sih teks prosedur atau apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan? Reza udah senyum-senyum. Ayo, siapa? Siapa Riansah? Fajar Riansah kan? Ayo Fajar. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo simpulkan. Untuk melakukan sesuatu. Iya, ayo apa? Ini ya. Memasak. Intinya hari ini kita mempelajari langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Ya, yaitu tentang teks prosedur. Ada 3 tadi ya. Ada yang sederhana, protokol, kompleks. Ya, yang sederhana itu singkat atau tahapnya tidak banyak. Yang protokol hasilnya sama, dia dilakukan tidak berurutan tapi intinya bisa mencapai tujuan ya. Yang ketiga, langkah-langkahnya rumit tapi harus dikerjakan dalam berurutan. Oke, kira-kira bermanfaat tidak pelajaran hari ini? Bermanfaat, supaya nanti kamu lebih disiplin lagi dalam menjalankan hari-hari dengan protokol ataupun langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Oke, sekarang Ibu mau tanya ini, refleksi. Senang belajar hari ini? Paham belajar hari ini? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kamu laksanakan, bisa kamu bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Sekarang sudah selesai materi teks laporan hasil observasi. Teks prosedur, ya teks prosedur, bukan teks laporan hasil observasi ya. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang teks apa? Teks apa minggu depan? Ya, eksplanasi. Kok lupa ya? Minggu depan kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya. Boleh sekali lagi kita kasih aplaus untuk diri kita sendiri yuk. Oke. Setelah ini pembelajaran dengan siapa? Ibu Johan Rika ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya sebelum kita isoma ya. Iya. Demikian Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.